AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Baik, salam jumpa Sobat AHA. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam episode terbaru dari AHA Moments. Pada kesempatan ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa, ya. Tamu istimewa memang sengaja kita undang untuk didatangkan ke AHA Moments. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Disabilitas Internasional yang akan jatuh pada tanggal 3 Desember. Ada dua orang wanita hebat di sini yang kita undang. Mari kita kenalan sama-sama. Yang pertama adalah Ibu Tati Liriana Purba, ya, atau biasa kita sebut dengan Bu Leli, ya. Beliau adalah guru SLBN negeri di Meruya, ya Bu ya. Nah, beliau SLB negeri 6 ya Bu ya. Nah, beliau ini adalah guru bidang keterampilan. Kemudian beliau adalah seorang guru SLB yang sudah berkarir kurang lebih 40 tahun, betul Ibu? Dari tahun 1984 ya Bu ya. Nah, Ibu Leli juga salah satu peraih award ya di tahun 2019, yaitu Award Ibu Kota Award yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI. Waktu itu Ibu mendapatkan penghargaan karena termasuk dalam kategori kaum perempuan yang melakukan gerakan aksi hidup baik dalam kesunyian. Jadi kiprah beliau itu tidak terekspos, tetapi tetap melakukan gerakan aksi baik. Kebetulan dalam bidang keterampilan ya Ibu ya. Oke, untuk narasumber kita yang kedua hari ini ada Mbak Nana atau nama lengkapnya Agustina Retno ya. Betul. Sama dengan Bu Leli, Mbak Nana adalah seorang guru SLB ya. Saat ini mengajar di SLBC Wimar Asih, khusus tunagrahita. Betul ya, Nana, ya. Nana mulai mengajar tahun 2002 sampai 2012 sebagai guru reguler. Betul. Reguler. Kemudian mulai 2014 Nana berkiprah sebagai guru SLB. Betul. Nah, saat ini Nana sedang mengambil program doktoral di jurusan manajemen pendidikan. Betul sekali. Oke. Jadi terima kasih Bu Leli dan Nana udah hadir ya ke AHA Moments. Terima kasih juga Mbak. Pada hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Leli dan Nana, berbagi pengalaman, berbagi cerita, sharing tentang bagaimana sih mendidik anak-anak istimewa ya. Betul. Yang selama ini sudah menjadi banyak perhatian bahwa anak-anak mendapat perhatian khusus untuk disabilitas. Mungkin pertama saya akan ngobrol sama Bu Leli ya. Bu Leli, suatu penghargaan yang sangat baik, Ibu mendapatkan award dari Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur waktu itu Pak Anies, mendapatkan sebagai ibu yang memiliki peran atau kaum perempuan memiliki peran dalam kesunyian. Kira-kira seperti apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam mengembangkan anak-anak di SLBN 6? Ya, jadi saya sebagai guru keterampilan ingin karya-karya mereka itu dihargai. Jadi saya mencari mencari ilmu tambahan sebagai guru dengan mengikuti beberapa kursus, dan kursus itu saya biayai sendiri dan ilmunya saya berikan kepada anak-anak. Akhirnya karya mereka dihargai. Karena prinsip saya sebagai guru disabilitas, orang itu mau membeli karya anak-anak kami, anak-anak istimewa kami bukan karena kasihan, tetapi memang karena kualitasnya. Gitu. Ya, saya pernah baca juga Ibu mungkin di beberapa media sosial bahwa anak-anak itu belajar teknik ekoprint ya Bu ya. Iya. Teknik seperti apa itu Bu kira-kira ekoprint? Sebenarnya saya awalnya tidak hanya ekoprint, saya sebelumnya itu mulai dekopas, melukis, menggambar dengan alat-alat sederhana, tusuk gigi, cotton bud, garpu. Dan sekarang saya lihat ekoprint sedang booming. Saya kejar ilmu itu, apa ilmu yang sekarang sedang ngetren, saya cari untuk mereka.
Jadi Ibu kursus dulu ya berarti ya? Iya, kursus kursus. Secara mandiri atau dibiayai oleh sekolah? Mandiri. Terus nanti untuk dalam proses mentransfer ke anak-anak seperti apa Bu kesulitannya? Kita kasih dari pelajaran yang termudah, baru kita bertahap ya sampai yang tersulit. Nah kalau selama ini Bu yang paling sulit seperti apa sih? Kan anak-anak disabilitas itu kan punya keterbatasan ya. Kalau sekarang yang di SLB Ibu yang apa anak-anak ini tunarungu ya? Tunarungu dan tunagrahita yang saya beri pelajaran ekoprint. Trik-triknya gimana Bu Lian? Supaya mereka mau tetap semangat. Karena kan nggak mudah ya. Buat saya orang umum aja mungkin yang tidak disabilitas juga belum tentu bisa buat karya-karya seperti ini. Kira-kira gimana membuat anak-anak itu bisa? Awalnya kita tidak langsung membuat, kita ngobrol tentang ekoprint itu apa. Nanti kita bisa bikin apa. Kalau kamu sudah bisa, nanti kalau sudah lulus kamu bisa mencari nafkah untuk kehidupan kamu gitu. Jadi apakah kamu sudah lulus, mau mempunyai mata pencarian, mau bisa mencari uang, mau, ayo kita bikin. Jadi tahapnya kita bikin yang kecil dulu. Dari hal yang sederhana dulu ya? Iya, dan bentuknya juga yang kecil. Gitu. Setelah mereka lihat hasilnya, mereka tertarik. Apakah mau membuat lagi yang besar? Mau. Oke, kita minggu depan buat yang besar. Nanti pas membuat besar mereka capek. Oke, kita jangan bikin dulu ya. Sekarang kita ngobrol lagi. Terus saya lihat lagi misalnya video gini-gini. Akhirnya mereka tertarik. Bagus, aku suka. Nah itu yang keluar dari mulut mereka bahwa aku suka. Itu kan susah. Ya, tanpa dipaksa. Jadi dalam proses itu anak-anak pasti banyak melakukan juga kesalahan ya Bu Leli ya? Sangat. Ya kan, jadi kan pastinya prosesnya lebih intensif berulang-ulangnya dibanding yang anak-anak pada umumnya ya. Jadi karena keterbatasan bahasa mereka juga, saya misalnya bilang apa, ternyata mereka buang itu pewarna. Kan saya kaget, wow, itu ada anak yang tidak mau masuk sekolah karena, aduh, dikira saya marah. Karena Ibu Leli berteriak gitu ya. Spontan itu pewarna gitu ya Mbak. Tapi lama-lama saya ajak bicara, saya kasih pengertian. Karena sulit bicara, saya pakai kertas tulis. Itu alat bantu untuk mereka. Karena saya kurang mendukung dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya, karena tidak semua masyarakat mengerti bahasa isyarat. Jadi untuk mereka terjun ke masyarakat itu belum tentu bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi kalau mereka membuat kesalahan, kita jangan marah, tapi tetap kita memberi tahu, kamu harus teliti ya. Sekarang salah, besok tidak. Makanya yang saya bilang, tetap kita berikan jempol ya. Salah, bagus, besok lebih bagus. Ya, itu jempol itu tidak bisa cukup untuk kita. Apalagi saya sebagai guru, 1000 jempol saya tidak cukup untuk anak disabilitas. Dengan hati dan senyum. Senyum dan mimik wajah. Sebagai guru disabilitas kita harus seperti artis sinetron. Betul sekali. Itu Mbak. Nah, kadang-kadang kan Ibu ya sebagai manusia biasa punya kadang-kadang moodnya juga nggak selalu bagus ya. Nah kadang-kadang ada juga rasa gitu mungkin nggak sabar. Itu gimana Bu Leli dalam mengelola emosi atau kesabaran Ibu supaya tetap bisa menghadapi anak-anak? Saat mereka membuat kesalahan, biasanya saya jalan keluar. Saya tenangin dulu, udah. Nanti anak-anak nanya, Bu Leli marah. Terus saya masuk lagi, Bu Leli marah? Enggak, Bu Leli nggak marah. Tadi Bu Leli jalan-jalan mencari sesuatu. Kalau bilang, iya saya marah, udah anak-anak nggak bakal mau lagi. Mereka akan kecewa. Gitu. Nah Bu Leli, ini kan ada satu hal yang membuat kita tertarik ya. Ibu Leli sudah menjadi guru selama 40 tahun loh. Wow. Jadi hebat. Beliau ini sudah malang melintang di dunia pendidikan SLB, luar biasa. Apa sih Bu Leli yang membuat Bu Leli itu mau mendedikasikan seluruh
kehidupan Bu Lely selama 40 tahun untuk mengajar mereka? Apa yang menjadi daya tarik mereka? Betul, Bu. Ya, saya awal mengajar di SLB Santirama. Lalu saya 6 tahun, 24 tahun saya di Pangudi Luhur, SLB Pangudi Luhur. Dan 6 tahun, 7 tahun terakhir ini saya menjadi PNS di SLB Negeri 6. Yang membuat saya tetap tertarik untuk anak-anak disabilitas, saya ingin agar mereka dihargai, bukan dikasihani. Mereka mempunyai skill, mereka mempunyai keterampilan yang berbeda dari teman-teman yang lain dan sekolah-sekolah lain. Saya selalu ingin sekolah saya mempunyai ciri khas dalam keterampilan. Gitu. SLB 6 ini. SLB 6. Ini yang karya-karya dari mereka ya, Bu ya? Iya, ini ada ekoprint, karya anak-anak Kita boleh lihat ya, Bu ya? Ya, silakan. Nah, ini kayak ini ya, Bu ya. Ini kan tekniknya ini bagus banget ya. Bagus banget. Sobat AHA. Jadi ini dari apa, Ibu? Bahan dasarnya? Sutra. Sutra. Kemudian ini merupakan daun-daun yang memang ditempel ya, Bu ya? Tempel lalu dikukus. Dikukus, kemudian pewarnaannya bagaimana, Bu Lely? Kira-kira Kalau yang ini tanpa warna ya, namanya yang basic. ini ya, Ya. yang ini ya, Iya. seperti ini ya. Ini bunga ya, Bu ya? Bunga kenikir. Ada bunganya. Iya, Kemudian kalau ini pakai warna. pakai warna. Nah, ini kan prosesnya susah ya, Nak ya. Banget, Sabar. kebayang. Kita aja belum tentu bisa buat ya. Betul Tapi ini banget. anak-anak bisa buat seperti ini, dan ini infonya sudah dijual ya, Bu, di basar-basar. Iya. Dan harganya juga tidak murah karena ini kan Tapi memang ini kan prosesnya- handmade ya oleh mereka. Nah, Keren ini- banget. Ini kan Bu Lely berarti belajar secara profesional ya mengerjakan Iya. ini. Nah, kenapa Bu Lely sampai mau mengorbankan waktu, mengorbankan terutama biaya? Ya, betul. Ini pasti nggak murah trainingnya Betul, atau Bu. workshopnya, Bu ya. Kenapa, Ibu? Saya merasa bahagia aja ya. Jadi selama saya dikasih umur dan rezeki, saya akan pakai untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Luar biasa. Gimana, Nak? Keren banget. Ya. Ini sekarang udah banyak dijual di mana, di pameran-pameran. Iya, Jadi Pasaraya, masuk ke Inakraf ya, Bu ya. Iya. Ke Inakraf juga ada. Ya, Bu Lely, ini kan hasilnya bagus banget ya. Nah, kira-kira ke depannya Bu Lely ada rencana apa sih dengan anak-anak? Ya. Atau hasil karya mereka mau seperti apa? Ya, setelah saya tidak aktif sebagai guru, saya ingin mempunyai galeri dengan mempekerjakan anak-anak disabilitas. Dan untuk kedepannya, saya sedang mencari sponsor untuk membuat distro disabilitas. Jadi seperti galeri yang menampung semua karya anak, yang lukisan, yang menyulam, yang jahitan, semua di situ. Dan di situ juga saya ingin ada tempat kursus. Saya akan memberikan kursus itu secara gratis juga. Keren ya. Bagus banget. Bu. Karena menurut saya ilmu yang kita punya itu tidak akan kita bawa mati, Betul. tapi lebih baik diamalkan untuk orang-orang lain. betul Bu Iya. Lely. Keren, Bu Bagus Lely. banget. Terima kasih. Mudah-mudahan ada nih yang mau jadi sponsor Bu Lely ya. Kita doain ya bareng-bareng Amin. buat anak-anak. Nah, kemudian kita pengen ngobrol juga nih sama Nana nih. Oke, Ya. siap. Nah, ini kan sekarang ngajar di SLBC ya, Tunagrahita ya. Iya, betul, Mbak Novita. Nah, boleh cerita sedikit pengalaman Nana Tunagrahita seperti apa sih mendidik mereka tuh ya, kira-kira? Betul. Sekarang saya sedang mengampu atau mengajar di sekolah SLB di daerah Pejaten Barat, di mana kukusan anak kami ini adalah tunagrahita yang berisi Down syndrome, yang mukanya mongol semua sama, Mongol. yang gemuk-gemuk, putih-putih, lucu-lucu itu. Kemudian autism, ini autism ringan tapi ya. Kemudian yang ketiga slow learner, kemampuannya Lambat. tes IQ-nya ya betul di bawah. Anak kekhususan anak-anak kami ini dalam hal sosial, keterbatasan dalam bermasyarakat itu sungguh-sungguh terbatas, dan juga termasuk pengetahuan cara kognitif. Namun tidak memungkiri mereka bisa bersaing, mereka bisa berjuang, mereka bisa melakukan semua yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Dan tugas kita sebagai guru-gurunya yang
mendorong, mendukung, memotivasi agar mereka juga bisa paling tidak mampu merawat dirinya, mampu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat dirinya sekarang atau yang akan datang. Gitu sih Mbak Novita. Dan yang membuat saya tertarik, jangan salah ya Mbak Novita, nih anak-anak kami itu juga sesuatu anak-anak yang menurut saya anak istimewa yang luar biasa. Perbedaan mungkin dengan anak-anak umumnya, kalau saya datang ke sekolah pagi-pagi, mereka dengan excited, "Selamat pagi Bu Nana," gitu. Itu belum tentu kita dapatkan di sekolah umum. Itu membuatkan suatu peneguhan ke saya bahwa saya sebagai seorang guru yang diharapkan hadirnya, disayang, dicintai. Karena mereka ekspresif, mereka mampu mengekspresikan kasihnya dan mampu juga apabila kita tidak welcome, maaf Mbak Novita, misalnya Mbak Novita datang ke sekolah kami dengan tidak senang atau apa, yang anak-anak saya juga serta merta tidak akan menimbulkan ekspresi yang tidak enak juga, bisa juga begitu. Tapi kalau Mbak Novita datang dengan ekspresi bahagia atau sikap yang welcome, oh mereka happy juga. Nah itulah anak-anak saya yang membuat saya jatuh cinta dengan anak-anak ini, gitu. Dan yang pasti mereka juga bisa hidup sebagaimana mestinya seperti anak yang lain. Itu sih yang pasti ya. Nah, gitu Mbak. Kalau Bu Leli kan bagian keterampilan. Kalau Mbak Nana sendiri ngajarnya apa di sana? Saya ngajar untuk tahun ajaran ini saya ngajar di kelas 9, yang kelas akan ujian ke kelas 10 itu kognitifnya. Secara kognitif sih mungkin 40%, maksudnya pembelajaran akademiknya. Yang lain seperti musik, tari-tarian, kejuruan seperti yang tapi secara tidak sehebat Bu Leli ya, sederhana ya Bu ya. Kemudian kami punya gamelan, kami juga punya batik cap atau batik yang sederhana. Jumputan, iya benar itu. Iya. Walaupun hasilnya tidak bagus, dan yang membeli juga kalangan kita juga, tapi itu sudah menimbulkan ekspresi bahagia. Mereka sudah menghasilkan, "Bu, aku jadi kaos, Bu, aku jadi bahan taplak atau serbet." Itu udah oke banget gitu. Atau membuat masak, kalau saya bukan guru masak, kami punya guru tersendiri gitu. Kalau saya ya secara kognitifnya, dan sesekali saya guru tari dan gamelan. Berarti multitasking dong ya, gurunya semuanya bisa ya. Sebenarnya sih enggak juga ya Mbak Novita. Dibilang multitasking ini sesuatu yang kalau tari kan mungkin karena kita dari kecil kan dulu dari zaman kita kan pasti seumuran dulu menari, kemudian sesuatu yang harus ikut sanggar zaman kecil gitu. Dan akhirnya sekarang dieksplor lagi buat anak-anak kita dan diolah lagi gitu dengan cara yang sederhana begitu. Model pembelajarannya pun untuk anak-anak kami tuh banyak pengulangan dan media pembelajaran yang cukup besar dan lengkap begitu. Oh, jadi gak pakai gambar-gambar? Iya, gambar, suara yang menimbulkan minat mereka untuk belajar dan excited begitu. Ada berapa muridnya Mbak Nana saat ini di kelas? Di kelas ada 4 untuk kelas 9. Namun kalau di kelas kita ya Bu Leli ya paling banyak itu 5 untuk satu guru ya gitu. Maksimal 5 ya? Betul, maksimal 5, tidak boleh lebih dari 5. Udah tidak Idealnya. Iya, idealnya. Karena kami sekolah swasta ya harus sesuai dengan tata aturan yang pasti. Yang kondusif biar mereka bisa belajar secara baik gitu. Terus kalau dari Nana sendiri gimana sih cara tadi kita udah nanya memaintain kesabaran gitu? Oh gitu terhadap menghadapi anak-anak? Tentang sabar, mungkin saya juga seorang ibu yang Mbak Novita ya, yang paham juga punya anak 2 laki-laki. Aduhai, cuma bedanya 2 laki-laki saya ini ya bisa secara mandiri tanpa bantuan saya, tapi dalam hal sabar kan mungkin pertama saya suka sama anak-anak, itu yang pasti, saya suka banget sama anak-anak. Terus yang kedua, saya punya kelebihan, saya cinta sama anak-anak. Mungkin kelebihan di situ, maksudnya bukan hanya sama anak-anak saya, tapi sama anak-anak lain. Dulu waktu zaman saya masih kecil, saya belum punya anak pun, masih gadis, sampai dibilang,
nggak kebayang ya Luna, kalau lu punya anak nanti, lu sama anak-anak belum melahirkan aja udah segini happy-nya gitu. Dan ternyata kebawa sampai sekarang. Jadi apalagi saya melihat anak-anak kita yang istimewa. Jadi gini Mbak Novita, di pikiran saya tidak ada anak yang ingin dilahirkan terbatas, dan tidak ada orang tua termasuk saya yang ingin memiliki anak-anak yang istimewa. Ini yang membuat saya akan mampu melakukan yang terbaik buat mereka. Sebagai saya seorang ibu, dan juga saya mempunyai keinginan untuk lebih baik lagi dengan cara saya terus belajar dan mengupayakan terbaik. Jadi jangan salah. Jadi kalau ada yang bilang anak-anak difabel tidak perlu pendidikan, saya tidak setuju. Jadi maksudnya saya aja yang berjuang sampai ranah ini aja, saya mau mendampingi anak-anak ini. Bagaimana dengan yang lain gitu. Itu sih Mbak Novita yang membuat kenapa saya mencintai dunia saya ini. Begitu. Jadi memang ada kebersamaan antara Bu Lely dengan Mbak Nana bahwa ada keinginan untuk terus belajar ya Ibu, memperkaya diri untuk bisa juga bedanya Bu Lely lebih profesional dibanding saya, dan saya belum ada seujung kukunya. Mungkin saya lebih ke vokasional ya. Oh iya benar. Ya, sekarang kan maaf. Sekarang kan untuk terjun ke masyarakat untuk anak-anak yang besar tuh yang nyata gitu, yang bisa kita hidup tetap ujung-ujungnya dengan uang. Iya. Jadi bagaimana suatu saat mereka sudah tidak sekolah bisa menghasilkan uang walaupun sedikit. Gitu. Sudah ada Bu dari anak didik Ibu yang berhasil seperti itu? Ada satu anak, jadi dia lulus SMA. Wow. Sebelum SMA lulus, itu anak bikin apa aja bagus. Ibu bapaknya tunarungu. Dan mereka bukan orang mampu. Wah, iya. Akhirnya saya lihat ini anak udah 6 tahun saya pegang kok bagus terus. Terus saya bilang teman-teman, mungkin ada 6 atau 10 guru mau gua modalin nih anak. Tiba-tiba Dai TV telepon, karena memang Dai sering meliput ya Bu ya. Saya. Telepon, akhirnya Bu Lely ada mimpi nggak? Ada, ntar pensiun. Enggak, yang deket Bu, saya lagi cari modal untuk murid saya yang lulus tahun ini. Akhirnya mereka datang, mereka survei dengan beberapa tahapan. Akhirnya goal dapat dana dari DAI. Jadi di rumahnya itu ada galeri, ada semua alat-alat dandang, kukusan, kompor gas, itu dapat lengkap Mbak untuk ekoprint. Oh iya, luar biasa. Itu modelnya besar kan? Kalau ekoprint tuh luar biasa. Akhirnya dia dapat juga laptop supaya bisa akses ke luar untuk promosiin gitu. Online gitu ya, dikursusin juga gitu. Jadi itulah salah satu kebanggaan saya. Sekarang dia sudah mulai usaha sendiri. Keren banget Bu Lely, hebat. Ya, dan besok tanggal 19 kami akan diliput lagi di DAI. Mimpi sudah menjadi nyata. Wow, keren-keren. Mbak Novita, saya mau bilang, guru yang berhasil ini yang seperti ini. Jadi secara nyata menghasilkan murid atau membuahkan buah yang luar biasa hebat. 4 jempol, 1000 jempol buat Bu Lely, benar. Juga itu Mbak Nana, saya tuh pengen memberikan dorongan, motivasi kepada guru-guru yang muda, yang masih panjang. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk anak didik kita yang tercinta. Aduh, amin Ibu, terima kasih. Mbak Nana ini juga sedang sekolah Ibu. Iya. Walaupun tertati-tati. Harus semangat. Iya, benar. Dan Mbak Novi, ada juga yang bertanya, ada apa sih di telapak tangan kita? Karena sentuhan kita ke anak-anak bisa membuat mereka nyaman. Betul, pelukan, ya. senyum, luar biasa itu. Jadi ilmunya jempol dan senyum. Betul banget. Ilmu, senyum, tangan, belayan. Itu. Dan yang pasti adalah genuine ya Bu ya. Kita punya ketulusan ya. Betul sekali. Dan itu tidak bisa dibohongi ya Mbak Novita ya. Karena memang mereka hadir itu kan memang anak-anak istimewa yang perlu mendapatkan perlakuan istimewa juga. Betul. Gitu. Betul sekali. Dan juga mungkin Mbak Nana tadi kita udah ngobrol.
orang tua yang mempunyai anak istimewa, mereka juga adalah orang tua yang istimewa. Oh, betul sekali. Karena Bu. mereka diberi titipan anak yang istimewa dan yang tidak bisa semua orang tua menerima kenyataan dan mendidik melayani anak-anaknya. Betul sekali Bu Leli, Iya. setuju sekali. Nah, dari Nana sendiri sama Bu Leli di sekolah tuh juga memberikan edukasi nggak ke orang tua murid? Misalnya ada yang mungkin mengalami, ya mungkin kan kadang-kadang ada yang suka minder atau iya, merasa anaknya jadi Betul. diumpetin atau gimana. Nah, apakah Betul. Bu Leli dan Mbak Nana juga menyentuh orang tua ini? Oh, mungkin Bu Leli dulu ya, pengalaman Bu Leli. Sama, jadi anak dan orang tua juga harus kita berikan motivasi. Jadi kita ajak orang tua, bawalah mereka sosialisasi keluar, jangan sembunyikan, jangan putus asa. Banyak berdiskusi dengan orang-orang tua, kan suka jemput ya. Di situ mereka bisa sharing dan memperkuat. Betul banget. Ternyata, ya. Dan saya punya murid yang sekarang itu udah nikah, dan dulu murid saya TK, itu orang tuanya sampai sekarang tuh masih deket, gitu. Sama ibu? Iya, karena memang dari saat anaknya kecil, karena saya dulu kan awalnya saya guru cara 6 tahun, lalu 25 tahun saya guru kelas, tapi anak yang baru datang. Oh, baru datang. Iya, gitu ya, Bu. jadi mereka yang masih belum punya suara, iya, belum benar. punya bahasa. Betul. Nah, di situ anak-anak itu kan gampang marah. Benar Iya, Bu, karena- emosinya masih Iya. belum stabil. Apa yang mereka mau tidak sesuai Tidak dengan ditangkap. yang diterima. Iya. Benar. Akhirnya benar sekali. setelah saya beri pengertian orang tua, anak itu juga sudah mempunyai bahasa. Akhirnya anaknya lama-lama menjadi manis dan orang tuanya juga menerima. Oh, ya betul hebat Bu, benar. Jadi tetap Ibu Leli memberikan edukasi juga ya buat orang tua ya. Betul. Kalau Nana sendiri gimana? Pengalaman saya beberapa tahun lalu ya, Mbak Novita, itu ada orang tua datang ke saya yang bilang, Bu, kalau saya boleh minta sama Tuhan, yang dipanggil duluan itu anak saya dulu. Jadi supaya nanti kalau saya yang dipanggil, seandainya saya yang dipanggil, anak saya tuh ada yang ngurus saya. Tapi kalau anak saya yang meninggal, jadi amanlah gitu. Iya. Saya pegang tangannya waktu itu Mbak Novita, saya bilang, kita sehat sama-sama ya Bu. Kita bilang gitu. Ibu harus ingat, dari ibu yang bahagia akan lahir anak-anak yang bahagia juga. Jadi kita jalanin sama-sama. Saat itu pengetahuan tentang waktu itu saya menjadi guru SLB itu baru tuh Mbak Novita. Jadi yang saya tahu, saya ikut merasakan apa yang ibu itu rasakan, namun tidak begitu paham sebenarnya sedalam apa yang ibu ini alami. Gitu. Jadi kita jalani sama-sama. Yang pasti dari ibu yang bahagia akan lahir dari anak-anak yang bahagia. Itu aja sih Mbak Novita. Jadi apapun yang Tuhan beri, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, terutama buat kita sebagai ibu-ibu ini. Gitu Mbak Novita. Apalagi kita juga seorang ibu ya, saya juga seorang ibu yang punya harapan dan punya doa khusus buat anak-anak kita di rumah gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari Ibu Leli dan Mbak Nana memang punya passion yang sangat besar ya terhadap anak-anak istimewa ini ya. Saya bilang sih saya sangat mencintai anak-anak ini. Iya. Sampai saya dipisahkan saya nggak mau deh kayaknya. Nana kan dulu pernah sekolah jadi guru di reguler juga. Iya benar. Tapi memilih tetap, dan Bu Leli kalau saya nggak salah pernah dulu sempat vakum juga ya Bu jadi guru SLB ya dulu. Ya, saya 6 tahun jadi guru SLB wicara di Santirama nih depan Santirama ya. itu. Akhirnya saya berhenti. Saya bisnis. Oh, luar biasa. Usaha. Kursus perancang busana, kursus salon di Rudi tahun 90-an. Mau berbalik usaha karena orang tua saya jangan jadi guru SLB, nggak ada uangnya. Usaha terus setahun. Oh iya. Tapi ada kepala sekolah Pangudi Luhur. Mereka datang ke sekolah yang lama, kok Bu Leli nggak ada, pulang, berhenti, minta alapan, susul ke Sukabumi. Ya ampun. Saya dipanggil jadi guru di Pangudi Luhur. Itu kan sekolah yang paling bonafit, ya, keren. gitu. Tanpa saya mendaftar, saya dipanggil ke Sukabumi.
disuruh mengajar di sekolah kami mau tidak. Wow. Ya. Jadi Luar memang biasa ya. Tuhan memberi saya Bener. talenta bukan sebagai pembisnis, tapi sebagai guru SLB. Benar-benar. Guru SLB yang bisnis. Karena di rumah saya punya galeri. Oh iya, keren-keren. Ya, Ibu. Oh. Dan makanya anak-anak diajak untuk bisa punya jiwa wirausaha juga ya Bu ya. Saya ajak pameran. Pameran itu salah satu melatih mental anak-anak. Iya, betul-betul Bu. Jadi saat pameran belum tentu ada orang yang beli. Benar. Jadi mencari uang itu tidak mudah. Benar Bu. Ya, jadi awal-awal mereka nggak mau pameran tidak ada uang. Tapi saat pameran lagi ada yang beli. Ada yang beli. Itu melatih mental mereka itu kan harus Betul dilatih. Bu, harus ditempa. Bahwa untuk dapat uang mereka harus usaha ya Bu ya. berjuang. Harus berjuang, harus mau belajar terus Iya. ya. Dan untuk anak-anak yang besar tuh Mbak Nana, mereka tuh kadang moodnya jelek, Betul Bu. malas. Jadi saat mereka bilang tidak mau capek, Iya. oke, besoknya lagi. Nah saat pameran orang beli kain dengan membayar yang merah itu beberapa lembar, mereka bilang wow, mahal. Iya, benar. Besoknya apa? Kapan membuat kain mahal? Betul itu betul banget. Dan yang itu Mbak, saya ada orang tua kadang mereka itu ternyata ngamatin gitu. Anaknya itu dari sekolah lain masuk ke sekolah sini, dulu pendiam. Sekarang itu anaknya kok komunikatif, yang dibilang di rumah Bu Leli terus. Diceritain Bu Leli. Bu Leli omongannya di rumah. Sampai suatu saat apa? Bu Leli. Dia mungkin ngelihat saya makan apel setiap hari. Itu bawa apel setas. Ya ampun. Dibawain Tanda ya, kasih. apel. Anak-anak ini kan memang Tanpa- begitu. Karena kalau dia kan masukin jarum, Mbak, SMA masukin jarum aja. Betul. Iya. Gak bisa. Butuh Ayo, waktu. kita pegangin deh tangannya. Udah bagus. Sampai begini. Nanti kalau mereka jahit walaupun belok-belok, saya pegangin bahunya. Bagus, kecil lagi. Nah, itu membuat kenyamanan untuk mereka. Iya. Betul. Besar jelek. Aduh, Jangan. ngambek ya Bu ya. Ngambek. Mutung. Mutung. Tetap ya, jadi itu Mbak Nana Siap. tetap bilang bagus. Iya. Bagus. Bagus dan Kita jempol, apresiasi. jempol. Jempol. Dan senyum. Ya, itu. Jadi bisa itu kan jempol, senyum, belayan ya. Siap. Jempol, senyum, belayan. Itu adalah rumusnya ya Bu ya, Iya. untuk membuat mereka tetap mau berusaha ya. Betul. Dan nyaman. Oke, luar biasa banget nih dari Mbak Nana, dari Bu Leli. Kita Sama-sama. dapat banyak banget inspirasi ya Iya, buat Sobat AHA. Mungkin banyak banget cerita-cerita yang membuka wawasan kita bahwa anak-anak istimewa ini bisa kok dikaryakan bisa banget, bisa dengan berjuang. kemampuan mereka yang terbatas, bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan dengan cara-cara khusus yang Iya. dari ibu tadi bilang, dari Mbak Nana bilang bahwa harus selalu didorong, harus selalu diapresiasi, Motivasi, diberikan betul. kasih yang tidak terhingga tentunya ya dari para guru. Sehingga menurut saya memang saya kasih jempol 2 atas bawah buat Mbak Nana, buat Bu Leli Terima kasih, atas dedikasinya Mbak Novi. buat Terima anak kasih, disabilitas. Mbak Novi. Oke. Baik, Sobat AHA, terima kasih banyak atas waktunya untuk Bu Leli Sama-sama, dan Mbak. Mbak Nana untuk hadir di Makasih, Mbak sini. Novita. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat buat semua. Amin, amin, amin. Sampai Terima bertemu di AHA Moments berikutnya.